Saya melihat pergerakan indeks kita memang di perdagangan di awal pekan ini saya melihat agak sedikit memiliki potensi bergerak terbatas gitu ya, seiring dengan beberapa pelaku pasar ini tengah mencermati daripada banyak sentimen-sentimen atau rilis data-data ekonomi yang akan keluar di pekan ini gitu ya. Dari awal pekan hari ini sampai nanti di akhir pekan itu banyak sekali data-data ekonomi khususnya dari dalam negeri yang akan dirilis, dan hal tersebut pasti akan tentu akan dinanti oleh pelaku pasar dan akan menjadi sentimen penggerak ya, terutama nanti di hari Rabu soal pertumbuhan ekonomi PDB kuartal 3. Dan kalau saya melihat untuk dengan kondisi di bulan lalu yang kalau kita melihat sempat mengalami all time high lagi gitu ya, mencetak level all time high secara intraday, kemudian juga dari sisi foreign flow-nya juga cukup baik di bulan lalu khususnya di akhir-akhir. Dan saya melihat memang sudah mulai ada switching gitu ya dari dari aset-aset lain menuju masuk kembali ke equity market kita, khususnya ke emiten-emiten perbankan, dan kondisi banyak emiten-emiten konglomerasi yang saat ini juga sudah mulai profit taking, tapi di sisi lain emiten-emiten big caps kita sudah mulai bergerak. Tapi dengan kondisi tersebut, di satu sisi tekanan dari konglomerasi, di satu sisi ada sentimen positif dari emiten big banks seperti itu, dan saya merasa untuk pergerakan di minggu ini akan relatif lebih stagnan seperti itu ya. Oke. Di tengah cukup banyak data-data penting yang akan diumumkan juga pekan ini, ditambah lagi dengan tampak mulai rebound nih saham-saham perbankan big caps, apakah ini juga akan menjadi modal kuat bagi IHSG untuk melanjutkan penguatannya dari bulan-bulan sebelumnya, atau justru akan mengulangi pola musiman di 2017-2021 di mana November ini lagi-lagi secara overall akan terkoreksi? Iya, kalau saya melihat di emiten perbankan kan memang sangat cukup positif gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi, walaupun dari sisi laporan keuangan masih kurang begitu cukup memuaskan, tapi dari sisi foreign itu sudah mulai kembali terlihat perlahan-lahan ini mulai kembali melirik ya, mulai melakukan aksi beli terhadap beberapa emiten perbankan kita. Dan kalau saya melihat dari situ cukup positif, jadi memang ada sedikit harapan untuk penguatan. Tapi di sisi lain dengan kondisi emiten-emiten konglomerasi yang memang memiliki beban yang cukup besar bagi pergerakan indeks kita, dengan mereka itu melemah, otomatis mereka ini akan membebankan pergerakan dari IHSG kita, sehingga kalau mereka ini melanjutkan koreksi akan ada aksi jual, kemudian indeks kita ini akan terpengaruh cukup besar. Dan itu sudah terlihat di pekan lalu ya, ketika emiten-emiten yang memiliki jaringan terhadap konglomerasi ini bisa dikatakan di profit taking gitu ya, mengalami aksi profit taking khususnya akibat dari rilis ada info soal perubahan free float seperti itu, dan itu langsung terjadi koreksi yang cukup besar pada emiten konglomerasi dan imbasnya pada IHSG kita yang melemah cukup signifikan. Jadi kan memang bobot mereka itu cukup besar, dengan kondisi tersebut akan sangat mempengaruhi IHSG kita. Jadi saya melihat pergerakan ke depan akan sedikit relatif lebih terbatas ya dibandingkan daripada pekan-pekan sebelumnya. Oke. Untuk minggu ini kan akan ada sejumlah rilis data ekonomi begitu ya, data ekonomi yang akan rilis pada minggu ini. Apakah itu bisa berpotensi menggerakkan pasar? Dan kalau kita lihat untuk sentimen dari eksternal begitu seperti kebijakan The Fed, apakah itu juga akan turut membayangi pergerakan IHSG? Iya, kalau kita melihat memang pergerakan dari The Fed terlebih dahulu yang sudah mengeluarkan rilis soal keputusan atau kebijakan moneternya, yaitu memangkas kembali suku bunga acuannya di pekan lalu, itu sudah disambut cukup positif oleh pelaku pasar, khususnya di pasar keuangan, di pasar saham tanah air gitu ya. Dan tapi kalau kita melihat nanti di laporan jelang rilis laporan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 3 nanti di hari Rabu, itu tentu akan sangat berdampak besar, karena kalau ternyata pertumbuhannya itu nanti di bawah daripada pertumbuhan di kuartal 2, tentunya akan sedikit mengganggu atau tentunya akan ada koreksi gitu ya di market seperti itu. Dan kalau ternyata hasil daripada ekonomi kita pertumbuhan di kuartal 3 ini ternyata lebih tinggi lagi di atas 5,12, bahkan mungkin di 5,5 misalkan seperti itu, tentu akan sangat baik bagi pasar saham kita, dan itu makanya akan sentimen tersebut akan menjadi pengaruh besar bagi pergerakan IHSG kita di pekan ini. Pemerintah meminta agar Bank Himbara memutar dana hingga 200 triliun gitu ya. Ini apakah memang akan langsung terlihat dalam data perekonomian nanti, atau justru masih akan tercermin pada bulan-bulan berikutnya, termasuk bagaimana pergerakan dengan inflasi yang lagi-lagi diperkirakan akan stagnan?
Menurut saya untuk uang 200 triliun yang sudah disuntikan oleh Menkyu Perubaaya dan juga di perbankan itu sudah mulai disalurkan ke sektor real, tapi kan kita tahu bahwasannya dana itu baru mulai dikucurkan itu di September, artinya di 1 bulan terakhir untuk pencatatan di kuartal 3 2025. Jadi dampaknya mungkin masih belum akan terlalu tercerminkan nanti di laporan Q3, tapi mungkin baru akan tercerminkan nanti full di laporan Q4 atau di full year nanti ya. Seperti itu yang saya melihatnya untuk dana tersebut baru akan tercerminkan. Kita lihat posisi IHSG pada pembukaan sesi 1 pagi ini cukup solid, penguatannya 0,59% ke 8.211,78 poin. Kita lihat dari pergerakan sebelumnya IHSG berbalik arah dan ini suatu hal yang positif untuk membuka di awal November bulan ini. Dan kita lihat seperti apa pergerakan indeks sektoral. Secara sektoral, finansial menguat 0,36%, non-consumer terapresiasi 0,42%, consumer menguat 0,74%, begitupun perindustrian yang terapresiasi 0,64%. Kita lihat 4 sektor lainnya. Energi menguat 0,37%, bahan baku menguat 0,71%, infrastruktur menguat 0,87%, properti terapresiasi 0,53%. Kita lihat 3 sektor lainnya. Teknologi menguat 0,40%, transportasi terapresiasi 0,38%, begitupun sektor kesehatan menguat 0,35%, artinya dalam pembukaan perdagangan November, 11 sektor dibuka kompak menguat. Tukar rupiah terhadap mata uang Garuda, terhadap mata uang Amerika, Singapura dolar, yen Jepang dan euro, rupiah solid masing-masing dengan penguatan 0,03%, 0,12%, sama dengan yen Jepang 0,12% dan euro 0,11%. Kait dengan mata uang Garuda, bagaimana proyeksi Anda di tengah sentimen eksternal yang sudah tampak mulai mendingin? Ya, kalau kita melihat memang rupiah kita itu cukup bisa dikatakan stabil ya di level rentang harga 16.500-an sampai 16.600-an kecil itu memang pergerakan yang sudah cukup berputar-putar saja di range level tersebut. Dan kalau saya melihat itu salah satu faktor dari eksternal memang betul ada daripada kestabilan yang sudah mulai tercipta, tapi di satu sisi DXY ini sedang menguat, dan dengan penguatan DXY ini saya melihat sedikit akan membuat tekanan bagi pergerakan nilai tukar rupiah kita ke depannya gitu. Tapi saya yakin juga bahwasannya Bank Indonesia ini tetap terus akan melakukan intervensi di pasar rupiah kita demi menjaga stabilitas daripada nilai tukar rupiah kita terhadap dolar. Cuman ke depannya memang kalau saya melihat pergerakan selama range masih berada di situ akan cenderung melanjutkan ya tren konsolidasi di 16.600 sampai 16.500 sampai nantinya akan ada sentimen-sentimen besar yang bisa mempengaruhi perubahan tersebut.